Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi di KBS Ngabuburit. Alhamdulillah, kita udah memasuki Ramadan kedua nih teman-teman. Gimana puasa hari pertama? Semoga lancar ya. Dan puasa sore ini juga lebih lancar dan lebih semangat lagi daripada puasa hari kemarin. Nah, buat teman-teman, alhamdulillah juga kita udah masuk ke episode 2. Jadi, buat teman-teman yang kemarin ketinggalan dan belum nonton episode 1, bisa nonton di channel YouTube ini, yaitu Kesatuan Bangsa School. Oke, nggak mau panjang lebar, karena kemarin dan hari ini pembicaranya dan narasumber serta pembicara narasumber ternyata sama ya teman-teman. Mohon maaf. Moderatornya, mungkin moderator kali ya. Itu beda, saya mau kenalan dulu nih. Nama saya Eti Fariah. Saya biasa dipanggil Kak Eti. Alhamdulillah lagi. Saya tuh suka banget ngucap alhamdulillah. Pembicara dan narasumbernya udah datang. Boleh dong kenalan. Oke, Kak Eti. Terima kasih sambutannya. Masya Allah banget. Ya, teman-teman, perkenalkan. Saya Ahmi Yovaniar Pratiwi, bisa dipanggil Yohan. Saya adalah alumni dari Kesatuan Bangsa, Angkatan kedua, lulusan tahun 2015. Saat ini kesibukan saya sebagai guru biologi di Kesatuan Bangsa. Masya Allah. Dari SMA, terus alumni dan sekarang ngajar di situ. Masya Allah ya. Betul. Selain itu kalau ngomongin tadi nih, kan udah dari siswa, terus sempet udah alumni katakanlah dan ngajar lagi di situ gitu. Kalau saya anaknya manggilnya apa nih? Miss kah atau Kak atau Bu atau Sis? Oke. Ya, bebas sih sebenarnya ya, tapi biar awet muda gitu ya. Panggilnya Kak Yohan aja gimana? Boleh deh. Oke Kak Yohan ya. Biar kita juga lebih akrab ya teman-teman sama Kak Yohan. Kak Yohan, jadi Betul. teman-teman, Kak Yohan ini terkenal dengan multi talentnya. Beliau ini bisa nulis, masak, suka ide-idenya tuh sering cemerlang, ditambah berprestasi pada saat menjadi mahasiswa dan jadi siswa juga dulunya gitu. Nah, Kak Yohan, saya kan pernah dengar nih kalau Kak Yohan ini beberapa kali tulisannya sempat diterbitkan. Nah, inspirasi Kak Yohan supaya bisa nulis atau awal mula nulis itu gimana sih? Oke, awal mula nulis ya. Saya dulu, kalau boleh jujur ya, saya nggak suka nulis awalnya. Benar-benar benci banget. Dari kecil itu sukanya baca, baru suka nulis itu di SD akhir, awal SMP. Nah, itu sekitar waktu-waktu itu, saya pertama kali menulis yang benar-benar membuat sebuah cerita gitu ya. Jadi di sini kalau saya basicnya di tulisan fiksi, jadi mengarang seperti itu, bukan yang ilmiah atau seperti apa, bukan. Saat itu ada tugas bahasa Indonesia yang mengharuskan saya untuk menulis, dan di proses pengerjaannya di situ saya merasa kok enak ya ternyata nulis itu menuangkan apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, membuat suatu cerita. Dan yang namanya fiksi itu bebas. Jadi imajinasinya ya sesuai dengan penulisnya. Nah, itu awal banget saya mulai menyukai dunia tulisan fiksi. Kemudian di masa SMP masih untuk konsumsi pribadi juga, jadi belum mulai diterbitkan. Nah, baru di SMA, di Kesatuan Bangsa, saya waktu itu diminta untuk menulis di majalah sekolah. Jadi salah satu cerpen buatan saya dimasukkan ke majalah sekolah, dan itu menjadi kesempatan yang luar biasa buat saya karena
saya merasa menjadi lebih percaya diri. Oh, ternyata tulisan saya ini bisa ya dinikmati oleh orang banyak, begitu. Itu awal mulanya. Kemudian di SMA juga dengan guru-guru, terutama guru bahasa Indonesia saya saat itu sangat suportif sekali. Tugas-tugas tentang menulis itu semakin banyak dan saya sangat menyukainya, gitu. Sampai suatu hari juga di kelas 11 sempat ikut lomba penulisan cerpen dan tingkat DIY kalau tidak salah. Itu alhamdulillah bisa meraih juara juga di situ. Kemudian di tahun yang sama, akhirnya saya memberanikan diri untuk ikut kompetisi yang cakupannya lebih luas. Jadi waktu itu ikut lomba penulisan cerpen online di tingkat nasional. Dan hadiahnya saat itu karya-karya yang terpilih akan dibukukan. Nah, saat itu setelah mempersiapkan dengan baik ya, sebaik-baik yang saya bisa, akhirnya memang berhasil menjadi salah satu karya yang favorit di lomba tersebut. Tapi belum menjadi juara. Jadi beda ya, karya favorit sama karya yang juara. Yang dibukukan yang juara. Tapi nama saya sudah ada di situ gitu. Oke, itu mungkin bagi sebagian orang belum pencapaian yang wow sekali. Tapi untuk saya pribadi, oh setidaknya sudah satu step lebih dibandingkan sebelumnya. Nah, titik itu juga yang menjadi motivasi saya untuk suatu hari nanti harus tulisanku, tidak hanya namaku yang masuk ke bukunya. Kurang lebih seperti itu perjalanannya. Ah, Nah, kemudian setelah di masa kuliah, dunia penulisannya semakin luas, saya semakin banyak untuk mencoba ikut lomba, tidak hanya menulis cerpen, tapi juga puisi. Dan alhamdulillah, eh, sudah di beberapa kompetisi sudah berhasil untuk masuk tulisannya di buku-buku yang diterbitkan. Begitu, Kak Eti. oke, Masya Allah ya panjang ya dari zaman SMA gitu. Bermula berarti pertama Iya, kali kalau ngomongin kayak tulisannya diterbitkan itu dimulai dari majalah sekolah ya Kak Iwan ya? iya betul, di sekolah. Mm-mm. Alhamdulillahnya sekolahnya juga mensupport gitu ya. Buat teman-teman nih yang Banget. punya adik mau sekolah SMA bisa juga ya daftar di Kesatuan Bangsa nantinya nih. Karena bisa kayak Kak Iwan nanti yang punya hobi menulis, insya Allah akan punya wadah setidaknya kayak gitu. Betul Kalau dari Kak banget. Iwan sendiri, tips atau trik kayak gitu untuk memulai nulis mungkin atau untuk bisa nulis tuh gimana sih Kak? Oke, untuk bisa nulis ya, satu hal yang saya percayai, semua orang itu bisa menulis, asal mau atau enggak, gitu. Kalau mau atau Jadi, menarik nih. iya. Jadi begini, ini saya sharingnya karena memang basicnya fiksi ya, jadi ya sesuai yang saya alamin aja. Hmm, kalau menulis fiksi itu memang bebas banget ya. Jadi eh, apapun yang kita mau tulis, cerita gitu misalnya, ide apapun itu bisa menjadi tulisan. Nah, biasanya kalau yang tips kecil yang saya terapkan dalam memulai menulis, tulislah kapanpun, dimanapun, momen ide itu datang, itu harus segera ditulis gitu. Hmm. Jadi jangan tunggu nanti, misalnya saat ini gitu ya, misalnya saat ini muncul ide, oh saya pengen menulis tentang A gitu misal. Nggak usah tunggu nanti ketika, nanti aja deh tulisnya, ambil laptop dulu, itu keburu hilang. Jadi saat itu juga, kalau apalagi sekarang zaman teknologi sudah mudah banget ya, HP bisa dibawa kemana-mana gitu. Nah, silakan tuliskan di note seperti itu, untuk sejauh mana tulisannya itu nanti, ya ikutin aja. Kalau memang ketika ternyata ide itu tidak bisa diselesaikan menjadi sebuah cerita yang utuh, nggak apa-apa, itu bukan masalah. Saya mungkin bisa sharing kalau di handphone saya, di laptop saya itu
banyak sekali tulisan-tulisan yang tidak selesai. Sangat-sangat banyak. Jadi hanya separuh halaman, hanya satu halaman. Pokoknya tulisan-tulisan yang istilahnya membangkai. Jadi tidak diselesaikan seperti itu. Tapi saya tidak menghapusnya, ya biarin aja stay di situ. Nah, suatu hari nanti kita nggak akan pernah tahu kapan tulisan itu ternyata bisa diolah kembali, bisa didaur ulang menjadi tulisan baru yang nantinya akan menjadi sebuah tulisan yang utuh. Kayak gitu. Jadi simpelnya ketika ada ide, ya tulis aja. Nggak usah khawatir terlalu banyak hal. Ini nanti kalau nggak jadi gimana ya? Kalau orang nggak suka gimana ya? Itu diabaikan dulu, tulis dulu. Gitu, Kak Eti. Jadi kalau kayak diambil kesimpulan nih, berarti kayak tulis aja, jangan terlalu banyak ngedit, ibaratnya kayak gitu-gitu ya. Betul, betul Jangan banget. jangan pakai teknik tulis edit. Jadi tulis aja keluarnya ide kita, barulah nanti untuk Iya, kayak menyempurnakannya ya nanti aja gitu ya. benar Supaya banget, ide Kak. kita yang kayak tadi sudah tertanam kayak nggak hilang gitu. Oke, Masya Allah. Bisa berarti nanti Benar buat banget. teman-teman yang dengerin podcast sore ini, bisa ya, mungkin nanti sambil memulai coretan, entah mungkin nanti lewat story, misal gitu bisa kali ya Kak Iwan ya, atau Bisa. blog sendiri, bisa gitu. Kalau dari Kak Iwan, motivasi yang kayak mungkin menginspirasi Kak Iwan, mungkin penulis, kayak gitu kira-kira mungkin ada? Atau buku apa gitu? Oke. Inspirasi ya, motivasi juga. Kalau saat saya belum terlalu mengenal, jadi masih masa kecil gitu, inspirasinya ayah saya sendiri. Ah, Beliau, iya, beliau sangat suka menulis, tapi jenis tulisannya itu lebih ke yang non-fiksi, dan saya merasa tidak bisa mengikuti itu. Tapi untuk kecintaan menulisnya memang, ya, inspirasi saya dari ayah. Nah, untuk tulisan fiksi, mungkin orang-orang di sekitar saya sudah tahu ya, kalau saya memfavoritkan sekali Terelie. ya, ya, ya. Dan ya, eh, novel-novel beliau sudah banyak sekali, dan saya menikmati banyak sekali dari karya itu. Kemudian, semakin banyak saya membaca, akhirnya semakin tahu juga bagaimana sih komponen-komponen untuk membuat sebuah cerita seperti itu. Kemudian juga tips dan trik yang beliau bagikan ketika ada book talk seperti itu bisa saya kumpulkan ilmunya dan coba untuk diterapkan di tulisan sendiri. Begitu, Kak. Oke, tapi memang Terelie itu salah satu penulis yang sangat terkenal di Indonesia. Bahkan bukunya Iya, sering apa ya, sering bestseller gitu ya Kak ya. Kalau benar saya banget. dengar-dengar gitu. Kalau dari Kak Yohan, mungkin bisa nih kasih motivasi buat anak-anak muda atau para pendengar gitu ya. Apapun itu, biar penulis atau bisa memulai menulis misal, ataupun biar setidaknya kemajuan terkait apa ya, literasi dan membaca tuh semakin meningkat lah kayak gitu. Silahkan. Baik. Ya, tadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, saya yakin kalau semua orang itu pasti bisa menulis. Dan tergantung apakah tulisan itu atau kebiasaan menulis itu disalurkan atau tidak. Nah, dan eh, pesan saya juga nggak perlu takut menulis dalam jenis apapun. Misalnya, kebetulan di sini saya lebih ke dunia fiksi seperti itu ya. Kalau ada yang lebih menyukai dunia non-fiksi ya nggak masalah. Itu tulislah hal yang kalian suka. Karena kalau kalian suka, ide itu akan terus berdatangan. Kalian akan menikmati pekerjaan menulis itu akan lebih mudah untuk menyusun sebuah tulisan yang utuh. Dan tadi, setiap ada ide, langsung ditangkap, ditulis. Sesedikit apapun itu, walaupun hanya satu kalimat.
Kita nggak akan pernah tahu kapan tulisan itu ternyata bisa bermanfaat baik bagi kita sebagai penulisnya maupun bagi para pembacanya. Begitu, Kak. Oke, terima kasih ya Kak Iwan. Kalau dari sedikit banyak yang Kak Iwan ceritakan, saya bisa kayak sedikit menyimpulkan kali ya. Kayak jadi Kak Iwan yang awalnya memang suka membaca, terus termotivasi dari ayahnya, terus bukan sempat ya, lebih ke sempat, bisa katakan sempat atau enggak ya ini? Pernah diapresiasi di sekolah sehingga tulisannya bisa diterbitkan. Mungkin itu apa ya, sesuatu yang sangat luar biasa kayak gitu. Nggak semua orang karena kan bisa melakukannya ya Kak Iwan ya. Terus saya jadi inget banget dan sangat tadi apa ya, ada kata-kata Kak Iwan yang sangat menarik bahwa menulis tuh tergantung mau atau tidaknya gitu. Ya kita mau memulai atau enggak. Karena kadang orang kan ya nggak mau memulai karena takut ini, takut itu. Jadi intinya jangan takut lah ya, kayak gitu. Oh iya, oke. Karena ternyata ini udah beberapa menit. Terima kasih sekali Kak Iwan sharingnya. Semoga teman-teman yang mendengarkan podcast hari ini, yang mungkin lagi nyiapin buka puasa atau lagi aktivitas lainnya, bisa sama-sama termotivasi untuk bisa menulis, entah menulis apapun itu, dan seberapa banyak atau seberapapun tulisan itu, insya Allah nantinya akan bermanfaat, bisa untuk diri sendiri maupun orang lain, kayak gitu. Mungkin cukup sekian podcast Ngabuburit KBS sore ini. Semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang belum dengerin podcast episode 1, bisa dengerin di channel YouTube Kesatuan Bangsa, dan yang belum subscribe, bisa subscribe, sama jangan lupa klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video yang baru dari YouTube Kesatuan Bangsa. Dari saya, Eti Fariah, mungkin cukup sekian. Kalau banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.